Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, diberikan anugerah, diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, biar kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami sediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu ketika Tuhan seolah-olah diam. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu ketika Tuhan seolah-olah diam. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayub 23 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mari belajar bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini untuk kita mengerti, untuk kita memahami bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan masalah di dalam hidup ini. Mari kita mau mengerti dan menyadari bahwa masalah atau persoalan tidak akan pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Masalah dan persoalan akan apa? Akan ada di dalam hidup kita. Nah, itu yang Ayub juga ungkapkan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, bahwa hidup manusia itu seperti orang yang apa? Yang bergumul. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita seperti Ayub. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, tentunya yang kita butuhkan adalah apa? Adalah jawaban atas setiap persoalan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan, tentunya yang kita butuhkan adalah apa? Jawaban atas setiap pergumulan kita. Jawaban atas setiap persoalan kita. Jawaban atas setiap masalah kita. Entah itu kita berharap ada jawaban yang disampaikan oleh orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, yang memberikan pandangan, yang memberikan saran, yang memberikan arahan. Lebih lagi, kita mengharapkan jawaban dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Ayub di dalam pengakuan yang kita baca bersama-sama di dalam Ayub 23 ayat yang ke-8 dan 9 tadi, Ayub ketika menghadapi masalah dan dia datang kepada Tuhan, namun seolah-olah Tuhan diam. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam
ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita bisa melihat di sana bagaimana sebuah kerinduan daripada Ayub, bahwa ketika dia sedang ada di dalam masalah, sedang ada di dalam persoalan, saat dia datang kepada Tuhan, dia membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dia membutuhkan bagaimana ada jalan keluar dari Tuhan. Itu yang dapat kita lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-1 di sana dengan jelas dikatakan, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapat dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka aku akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Inilah yang Ayub rindukan. Ketika dia punya masalah, yang dia rindukan adalah apa? Jawaban dari Tuhan. Ketika dia punya masalah, yang dia rindukan adalah apa? Firman Tuhan. Ketika dia punya masalah, yang dia rindukan adalah apa? Perhatian Tuhan. Tapi kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8 dan 9 tadi, Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah tidak peduli. Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Tuhan seolah-olah tidak memperhatikan Ayub. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, bagaimana dengan kita? Ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, pergumulan, dan kita berharap ada jawaban dari Tuhan. Kita berharap ada kepedulian Tuhan. Kita berharap ada perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Tapi ternyata Tuhan seolah-olah diam. Apakah sikap kita? Apakah reaksi kita menghadapi keadaan dan kenyataan seperti ini? Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Ayub. Di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi, seolah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan Ayub. Ketika dia datang kepada Tuhan, Ayub masih punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu mempedulikan dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dengan jelas Ayub berkata di dalam ayat yang ke-10 dari Ayub pasal 23 ini, dikatakan dengan jelas, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Inilah sebuah keyakinan yang luar biasa dari Ayub. Di tengah-tengah keadaan kondisi seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak peduli dan memperhatikan Ayub, Ayub masih bisa berkata dengan jelas di dalam ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Inilah apa? Sebuah keyakinan. Ini adalah iman yang luar biasa dari Ayub. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau hari ini engkau punya masalah, kalau hari ini engkau punya persoalan, kalau hari ini engkau punya pergumulan, dan seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan, seolah-olah Tuhan tidak mempedulikan, mari taruh di dalam hati ini bahwa di dalam sebuah keyakinan iman di dalam diri kita, bahwa sekalipun engkau punya masalah dan pergumulan hari ini, percayalah bahwa Tuhan tahu setiap jalan hidup kita.
Yakinlah bahwa Tuhan sedang mengizinkan semua terjadi di dalam hidup kita. Untuk apa? Membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Membuat hidup kita semakin berkualitas. Membuat hidup kita semakin apa? Semakin bernilai tinggi di dalam hidup kita. Sebagaimana Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu jemaat yang kasih, sebagai orang-orang percaya, jangan ada di dalam hati kita bahwa seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan, seolah-olah Tuhan diam dan tidak mendengar. Tapi yakinlah, apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi dan masalah yang sedang kita hadapi hari ini, pergumulan, beban, persoalan yang sedang kita hadapi hari ini, ingat bahwa Tuhan sedang mengerjakan di dalam hidup kita, supaya apa? Kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kehidupan kita, Tuhan sedang mengerjakan di dalam hidup kita supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, memiliki sebuah nilai yang tinggi di dalam pemandangan Tuhan, seperti emas yang dimurnikan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadikan hidup kita menjadi kehidupan yang lebih berkualitas, lebih bermutu tinggi, seperti emas yang berharga, emas yang murni. Ketika persoalan, ketika masalah Tuhan izinkan di dalam hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan memahami setiap kehidupan kita, dan Dia punya tujuan yang mulia, yaitu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami senantiasa dapat mengerti dan memahami bahwa Tuhan, Engkau sedang bekerja dan berkarya lewat segala persoalan hidup ini untuk membawa kami semakin hari, hidup kami semakin murni, semakin berkualitas, semakin bernilai tinggi di hadapan hadirat-Mu. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami teristimewa. Berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami kepada Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di GPDI Narwastu Bima, Engkau berkati senantiasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya berkat-berkat Allah menyertai setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.